Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya. Mari bersama kita akan memulaikan ibadah doa malam. Saat ini kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan yang senantiasa setia menyertai kehidupan kita. Sama-sama kita mau satukan hati, kita berdoa. Kami datang dan bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kasih setiamu dan cintamu yang selalu terus boleh kami nikmati di sepanjang umur hidup kami. Dan di kesempatan yang indah sore malam hari ini dari tempat kami masing-masing, kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu ya Yesus, menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami, lewat sembah kami. Kau tahu setiap hati dan kerinduan kami Tuhan, untuk boleh datang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Katakan Bapakku yang baik, Bapa
Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu dalam hidup kami, dan kami mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi Allahku yang ajaib, hanya bagi Yesusku yang kudus. Engkau mulia, kami sembah Engkau, Tuhan. Ya Rala barala barala masih, ya Rala barala batakana, ya Rala masih, ya Rala barala barala barala. Kami datang menyembah-Mu, Tuhan. Kami datang memuji-Mu selamanya. Engkau baik.
Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Tak henti-hentinya hati kami mau tetap terus mengucap syukur, dan mengucap syukur ya Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu dalam hidup kami. Bahkan dalam situasi apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya kasih setia-Mu yang senantiasa terus mengikuti kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Dan sore hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu, kami rindu lebih lagi menikmati hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, lebih lagi kita mau datang sembah Dia Yesus. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang layak kita tinggikan dan kita sembah. Kiara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara 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 labara. Kiara labara lamas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara. Kami sembah Kau Allah yang kudus, Allah yang mulia dan ajaib selamanya. Ya kami menyembah-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Kiara labara labara labase, kiara labara labatakana, kiara labara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara labara. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala yang terbaik. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Kami mau tetap terus menanti janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin terjadi dalam kehidupan kami. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi. Shalom untuk saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara sekarang berada. Senang sekali bisa sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu sempurna. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, dan saat ini Tuhan
Biarlah Engkau nyatakan kebenaran firman-Mu, biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadi jawaban bagi kami, memberi kekuatan, penghiburan, juga menunjukkan jalan-jalan dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Tema firman Tuhan adalah kehidupan doa. Lukas 10 ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia untuk membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian yang terbaik hanya satu saja yang perlu ini berbicara mengenai perjumpaan dengan Yesus. Yaitu berbicara tentang adanya satu relasi, hubungan, keintiman dengan Tuhan. Bagaimana pengenalan Maria akan siapa Yesus. Ini berbicara mengenai relasi, hubungan, keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kita mengenal pribadi Yesus, mengenal pikirannya, mengenal kehendak, perasaannya, kasihnya, mengenal rencananya dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi dengan Marta ini adalah cerminan atau gambaran kehidupan orang-orang percaya saat ini. Fokus dan prioritas kita bukan lagi kepada Tuhan untuk mengerti, menyenangkan Dia, untuk kita mengerti kerinduan hati Tuhan, tetapi kepada banyak hal-hal yang disebut sebagai banyak perkara yang dalam tanda kutip saya katakan tidak perlu. Ya memang banyak hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Kita bisa melayani, bekerja dengan keras dan sebagainya. Itu semua memang harus kita lakukan, tetapi jangan sampai kita kehilangan hal yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Nah, di dalam Alkitab sudah banyak contoh ketika bangsa Israel ini kita lihat mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi mereka lebih mengutamakan yang namanya kegiatan Bagaimana ketika mereka beribadah, mengadakan korban, upacara keagamaan, mereka bukan lagi untuk fokus kepada Tuhan, kesenangan dan keinginannya, tetapi akhirnya menjadi sebuah fokus kepada kegiatannya sendiri, menjadi rutinitas, kewajiban. Bahkan Taurat, hukum Tuhan, firman Tuhan, menjadi Tuhan mereka. Contoh waktu Yesus datang melakukan mujizat, dikatakan demikian. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Nah, orang Kristen sekarang juga sama Kalau kita berbicara mengenai kekayaan, harta dunia, berkat, pekerjaan, itu seringkali juga menjadi Tuhan kita. Nah, hari ini kita diingatkan kembali, itu sebabnya di dalam Hosea 6 ayat 6, ini ayat yang luar biasa Dikatakan demikian, Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dalam terjemahan Indonesia bahasa sehari-hari dikatakan demikian. Aku lebih suka kamu mengenal aku, kata Tuhan, dan selalu mengasihi aku daripada kamu membakar dan mempersembahkan korban kepadaku. Nah, inilah yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Jadi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kekristenan itu bukanlah kita belajar tentang doktrin-doktrin, peraturan-peraturan, hukum-hukum. Kekristenan juga bukan hanya melayani orang tetapi sebetulnya kekristenan itu adalah berbicara bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan kita.
Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan kita. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, apa yang dilakukan adalah memulihkan hubungan yang sudah putus itu antara kita umat manusia dengan Allah pencipta langit dan bumi. Dan itu yang dilakukan dan inilah kerinduan hati Tuhan. Itu sebabnya ketika kita berkata mengenai hal yang penting ini, bagian yang terbaik, satu hal yang perlu ini, ketika kita berbicara mengenai satu relasi hubungan kita dengan Tuhan, sederhananya kita bisa berbicara mengenai bagaimana kehidupan doa kita. Dan hari ini kita akan belajar ada beberapa aspek penting yang harus kita sadari, yang harus kita mengerti ya, amat penting dalam kehidupan bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa kita harus mengerti akan kerinduan Tuhan ya. Kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan dari awal penciptaan ya, dan itu tertulis dalam kitab Kejadian sampai kalau kita baca dalam Perjanjian Baru sampai kepada kitab Wahyu, adalah untuk membangun satu hubungan dengan umatnya ya. Membangun satu hubungan keintiman dengan anak-anaknya. Coba kita lihat di dalam kitab Kejadian. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di Taman Firdaus. Tempat di mana Tuhan bisa datang kepada mereka. Untuk apa? Bercakap-cakap. Membangun satu hubungan. Karena Tuhan kita kasih. Bahkan ketika Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden karena berbuat dosa. Kita juga tahu bahwa kerinduan hati Tuhan nggak pernah putus ya. Ketika dia memilih satu bangsa, itu bangsa Israel menjadi umatnya ini. Dia perintahkan kepada Musa untuk membangun satu kemah suci ya. Di dalam kitab Keluaran tertulis bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun tempat baginya. Supaya apa? Supaya Tuhan itu hadir di tengah-tengah umatnya. Itu kerinduan hati Tuhan. Selalu hadir bersama-sama membangun satu hubungan. Dan kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, terus ya, ketika Yesus datang ke dunia, apa yang didoakan Yesus? Yesus selalu berdoa demikian, supaya di mana aku berada, mereka pun juga berada. Itu kerinduan hati Tuhan, selalu bersama-sama ada satu hubungan. Kemudian juga di dalam pencurahan Roh Kudus, bukan hanya di mana aku berada supaya mereka berada, doa Yesus, tapi ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita, menyatu dalam kehidupan kita. Itulah kerinduan hati Tuhan. Bahkan dalam kitab Wahyu ada langit baru dan bumi baru. Ya, Wahyu 21 ayat 3 mengatakan demikian. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Oh, luar biasa. Itulah kerinduan hati Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita membuka hati untuk mencari Tuhan, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, karena ketika kita membangun kehidupan doa kita, itu sangat penting bagi Tuhan. Ya, karena Tuhan mengasihi kita, karena kita berarti bagi Dia. Kerinduan hati Tuhan. Ketika kita mengasihi seseorang, kita pasti rindu mendengar suaranya. Kita pasti rindu untuk paling enggak panggilan, ya telepon dan sebagainya ya. Contoh ya ketika anak-anak saya harus kuliah keluar, tidak berkumpul satu rumah dengan saya. Yang kalau saya selalu rindu untuk apa? Untuk paling tidak mendengar suara mereka. Ada video call, melihat wajah mereka. Ketika mereka berkata-kata panggil Pak, begitu saja. Ada kelegaan, ya, ada kerinduan. Kekhawatiran kita hilang dan itulah yang ada satu kerinduan dalam kehidupan kita. Suatu saat Bapak Ibu, ya saya sudah ditinggal papa saya lama ya. Tapi saya masih ingat satu peristiwa ketika di dalam tahun-tahun mungkin setelah sekian tahun saya ditinggal papa saya karena papa saya dipanggil Tuhan dalam usia yang muda ya, 58 tahun dia sudah dipanggil Tuhan. Dan saya katakan suatu saat saya kangen kepada bapak saya dan saya ngomong, Tuhan saya ini kangen. Saya kepingin mendengar suara bapak saya, paling tidak mendengar, paling tidak ingin menyapa begitu. Ada satu kerinduan begitu. Kenapa? Karena saya mengasihi bapak saya. Dan saat itu tiba-tiba
Tuhan melawat saya. Dan saya tahu persis bahwa Tuhan sedang berbicara di dalam hati saya. Dia berkata demikian. Bukankah seharusnya kerinduan itu juga ada dalam kehidupanmu akan aku sebagai Bapa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Itulah kerinduan hati Tuhan. Saya percaya seperti kita rindu mendengarkan orang yang kita kasih suara, orang yang kita kasih. Demikian juga Bapa kita. Tuhan kita. Dengan cara yang sama. Penting bagi Tuhan. Apakah kita ini mau berdoa, berbicara kepada Dia. Mau datang kepada Dia, membangun satu hubungan. Sadari, mengerti akan kerinduan hati Tuhan. Itu aspek yang pertama. Yang kedua, aspek yang penting dalam kehidupan kita membangun hubungan dengan Tuhan adalah kesadaran akan hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Atau disebut sebagai hadirat Tuhan. Ya. Seringkali orang nggak sadar bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupannya. Itu yang menyebabkan orang malas atau tidak membangun hubungan dengan Tuhan atau tidak berdoa. Ya, seperti saat ini. Meskipun saat saya berbicara ini, saya tidak melihat Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya sadar bahwa Bapak Ibu Saudara sedang hadir dalam doa malam ini. Mendengarkan saya berbicara, itu sebabnya saya bisa berbicara. Saya bisa berkata-kata. Nah demikian juga dengan kehidupan kita, doa kita. Kita harus sadar akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Doa ini bukan hanya sekedar kegiatan rohani, latihan spiritual dan sebagainya. Tetapi doa adalah berbicara ketika kita berdoa, ketika kita memuji, menyembah. Kita sedang berbicara, berkata-kata kepada Allah atau berkata-kata dengan Allah. Nah coba lihat di dalam Alkitab. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Dia itu adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir di mana-mana. Bahkan di dalam Mazmurnya Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Di mana aku dapat lari dari hadapanmu? Iya, Tuhan hadir, maha hadir. Saat ini Dia hadir di tempat ini, saya percaya. Dan kita harus sadar akan kehadiran Tuhan di rumah saudara semua. Masing-masing di rumah saudara masing-masing, di rumah Bapak Ibu semua. Dia hadir karena Dia adalah Allah maha hadir. Alkitab juga menjelaskan bahwa Dia bukan maha hadir, tetapi Dia juga Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Roh Kudus datang dan tinggal di dalam kita. Di dalam seluruh Injil, di dalam seluruh perjanjian baru. Itu kita diberitahukan bahwa Roh Kudus diam di dalam kita. Dan kita menjadi bait Allah. Ya, saya bacakan di 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Luar biasa. Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Betapa mudahnya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Makanya ada istilah bahwa Allah itu hanya sejauh doa. Iya, ketika kita membuka hati kita, kita memanggil Tuhan. Tuhan hadir. Kenapa? Karena Dia memang ada di dalam kehidupan kita. Luar biasa. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa kita ini memiliki harta di dalam bejana tanah liat. Roh Kudus itu harta yang luar biasa. Ini ada sesuatu yang menguatkan kita, ya, sesuatu yang luar biasa menjadi kekuatan bagi kita semua. Ini luar biasa Tuhan hadir. Nah, Alkitab juga menjelaskan bahwa Tuhan hadir secara khusus di dalam perkumpulan jemaat. Ya. Firman Tuhan katakan demikian, Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana umat Tuhan berkumpul, ya, makanya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pasti kita bisa merasakan ketika kita beribadah bersama-sama, ya, itu kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa karena memang hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan dinyatakan secara khusus di dalam kumpulan jemaat. Makanya saya yakin percaya bahwa ibadah tatap muka itu tidak bisa digantikan dengan ibadah online. Sementara kita terbatas dengan keadaan kondisi, kita masih tetap bisa beribadah online. Tetapi ibadah tatap muka penting karena di situ kita bisa menikmati secara luar biasa kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah
mereka. Ketika kita menyadari kehadiran Tuhan, itu penting bagi kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang tidak menyadari kehadiran Tuhan, itu seperti Marta, Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan tidak hadir, Tuhan hadir. Makanya di dalam ibadah, ya, banyak juga orang yang tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena nggak sadar. Seperti Marta. Oh, Yesus itu datang ke rumah Maria dan Marta. Maria menyadari kehadiran Tuhan, makanya dia sambut. Dia ngomong-ngomong, dia duduk di kaki Yesus untuk berbicara, mendengarkan Yesus berbicara. Marta nggak sadar. Dia sibuk untuk melayani, dia sibuk mempersiapkan ini dan itu, khawatir dengan hal-hal yang lain. Kesadaran akan hadirat Tuhan penting. Karena kekristenan, ibadah, doa bukan kegiatan, tetapi adalah satu kehidupan bagi kita orang percaya, bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Aspek penting yang ketiga adalah kita harus memiliki gambaran yang jelas atau yang benar tentang siapa Allah kita. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita membangun hubungan, ya. Contoh di dalam Alkitab tentang talenta, ya, ada orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Yang 5, 2 melakukan kehendak tuannya, ya, melakukan apa yang persis yang seperti tuannya mau. Tetapi yang 1 talenta dikatakan di dalam Matius 25, ya. Nanti saya bacakan aja, nggak perlu dibuka Alkitabnya. Dikatakan demikian, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Ya, ini gambaran dia tentang tuannya, tentang Tuhan. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka dikatakan bahwa, hei engkau hambaku yang jahat dan malas. Responnya salah. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Gambaran tentang Tuhan yang salah itu harus dihapuskan. Oh, di dalam Alkitab kita diajarkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi kita juga melihat bahwa bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan, umat pilihan Tuhan ini, mereka tidak bisa mempunyai gambar yang jelas. Mereka menganggap Tuhan mereka adalah Tuhan seorang diktator, ya, yang harus ditakuti. Seperti tadi hamba 1 talenta. Oh, engkau Tuhan yang jahat, yang kejam, yang otoriter, yang egois. Allah yang suka menuntut. Itu yang gambaran dari bangsa Israel. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membebaskan mereka, yang menjaga mereka, yang melindungi mereka, yang menyediakan semuanya. Tuhan yang penuh kasih dalam kehidupan mereka. Mereka tidak memiliki gambaran seperti itu. Mereka tidak bisa melihat kasih Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya kita lihat bagaimana mereka datang kepada Tuhan. Tetapi Yesus, Alkitab, memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa dia memang raja yang harus dihormati, ditakuti. Tetapi dia juga seorang Bapa yang penuh kasih. Bangsa Israel menganggap Allah itu adalah Allah yang jauh. Bahkan menyebut namanya mereka tidak berani. Allah yang kudus. Kalau orang membangun hubungan dengan orang yang jauh, bagaimana pribadi yang jauh? Dia bisa membuka hati mereka, bisa mengutarakan semuanya. Mereka akan datang dengan sikap yang sangat berhati-hati. Tetapi kita harus mengerti bahwa, ya, sekali lagi saya katakan, Allah itu memang raja. Dan kita memang harus hormat, takut, gentar kepada dia. Tetapi Allah yang kita sembah sekaligus adalah Bapa yang penuh kasih. Yesus mengajarkan ini dalam doa Bapa kami. Dia katakan demikian, kalau engkau berdoa begini, Bapa kami yang di sorga. Kita harus memanggil dia Bapa, orang yang dekat dengan kita. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan seterusnya. Tapi Yesus mengajarkan bahwa Allah yang kita sembah
pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, maha mulia, maha kudus itu sekaligus Bapa kita. Luar biasa. Inilah Injil. Inilah tujuannya. Injil ditulis kabar baik turun kepada kita semua. Bahwa kita yang bukan siapa-siapa. Kita manusia biasa. Kita justru bisa memanggil dia Bapa. Kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Luar biasa. Karena kasih yang begitu besar luar biasa itu. Kita dijadikan anak-anaknya. Kita bisa setiap saat datang kepada dia. Luar biasa. Ketika kita menyadari bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Ini penting bagi kita membangun hubungan. Kenapa? Karena ketika kita tahu bahwa kita adalah anaknya, maka kita tahu bahwa seorang anak memiliki akses kepada bapaknya. Seperti dikatakan dalam Ibrani, sekarang kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dalam Alkitab ada contoh-contoh Bapak Ibu. Ketika seorang anak yang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Oh, anak yang hilang dengan segala apa yang sudah dilakukan, dia bisa datang kepada bapaknya. Dan bapaknya selalu menyambut dia. Ada pengampunan, ada kasih yang luar biasa yang dinyatakan di situ. Oh, bagi kita semua sama. Kita bisa datang kepada Tuhan. Bukan berarti kita bisa hidup seenaknya, Bapak Ibu. Karena ada satu penghalang ketika kita hidup dalam dosa. Firman Tuhan katakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Itu sebabnya ketika kita berbuat dosa, bukan berarti kita terpisah dari Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan, tetapi kita harus bertobat. Kita harus memohon pengampunan dari Tuhan. Dan pengampun pasti akan diberikan kepada dia, kepada kita, karena dia adalah Bapa yang baik. Kita bisa datang, punya akses. Saya masih ingat ya, satu peristiwa, ya kita bersyukur punya seorang pemimpin presiden, Bapak Jokowi ya, yang luar biasa. Saya masih ingat ketika dalam satu wawancara di televisi, ada seorang putra dari Bapak Jokowi ini ya, itu diwawancara ya, hanya kata-kata yang hanya bukan politik dan sebagainya ya, untuk bincang-bincang hal-hal yang ringan-ringan. Dan ketika di tengah-tengah perbincangan itu, tiba-tiba menyangkut ada hubungannya dengan Bapak Jokowi, presiden kita. Nah, putra dari Bapak Jokowi ini dengan gampang saja, dia buka teleponnya, dia langsung telepon bapaknya. Oh, Pak Jokowi memang presiden, sulit bagi kita untuk menghubungi, sulit bagi kita untuk punya akses ke sana, untuk berbicara pun sulit. Tetapi sang anak punya akses kepada bapaknya. Dia dengan gampang menelpon, dan saat itu juga teleponnya diterima, dan dia berkata-kata dengan bapaknya, seorang presiden Indonesia. Oh, sama dengan kita, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya punya akses datang kepada Tuhan setiap saat. Kita punya jalur khusus untuk datang kepada Tuhan. Tetapi sebagai anak, kita juga harus menunjukkan perilaku kita yang membuktikan kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kalau saya ada di rumah begitu ya, ada teman-teman saya yang sudah lama mengenal saya. Oh, mereka tahu anak-anak saya ini mirip dengan bapaknya ya. Anak saya perempuan jalannya sama dengan saya ya. Kalau saya lihat foto anak saya yang besar aja, kadang-kadang kalau dari jauh saya lihat, saya pikir saya sendiri, ternyata dia ya. Postur dan sebagainya mirip. Nah, memang sebagai anak kita harus menunjukkan bahwa kita ini mirip dengan bapak kita. Makanya kita harus dalam hidup ini harus menunjukkan ini sebagai tanggung jawab kita bahwa kita punya akses memang sebagai anak, tetapi kita juga harus menunjukkan perilaku kita, keberadaan kita sebagai anak-anak Bapa. Dan lebih penting lagi kita juga harus mengerti sebagai anak kita juga pasti dididik oleh Bapa kita. Jadi kalau kita menghadapi masalah persoalan hari ini, jangan mengganggu hubungan kita jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Oh, Tuhan itu kok sebagian, aku sudah berdoa kok Tuhan tidak menjawab dan sebagainya. Kalaupun ada hal yang buruk menurut kita, saya percaya bahwa
itu adalah sesuatu yang terjadi, yang selalu terjadi dengan seizin Tuhan. Artinya kalau dengan seizin Tuhan, berarti Tuhan punya rencana, punya sesuatu untuk apa? Mendidik kita. Inilah gunanya kita mengenal siapa Bapa kita, siapa Tuhan kita. Ketika kita mengenal Tuhan adalah Bapa yang mengasihi, kita tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua untuk membawa kebaikan bagi kita, anak-anaknya. Amin, saya sangat yakin dan percaya itu. Nah, inilah yang sedang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Dia katakan bahwa hanya satu yang perlu. Bagian yang terbaik yang sudah diambil oleh Maria, yaitu apa? Hubungan kita, pengenalan kita dengan Tuhan. Karena untuk itulah Yesus datang ke dunia. Dia datang untuk menjumpai kita. Dia datang untuk membawa kita, untuk menjadikan kita anak-anaknya, supaya kita selalu bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya saya yakin percaya melalui firman Tuhan pada doa malam ini, biarlah kita semua mengerti kerinduan Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mengenal bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dan kita selalu punya satu dorongan, pengertian dalam hidup ini. Seperti yang Yesus katakan dalam Lukas 10 tadi, bahwa engkau Marta, Marta, engkau sibuk dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Dan Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Hari ini pun sama. Jangan kita sibuk dengan banyak perkara, tetapi melupakan satu hal yang penting yang perlu, yaitu bagaimana hubungan kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu bisa baca di dalam Alkitab. Daud mengerti kerinduan hati Tuhan. Dia menyadari kehadiran dan dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Itu sebabnya kalau kita membaca Mazmurnya, luar biasa. Dia katakan demikian, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Dia juga berkata demikian, 1 hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Untuk menyaksikan kemurahan dan menikmati baiknya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah ini juga menjadi kerinduan hati kita. Seperti Daud menyanyikan Mazmur itu. Biarlah itu juga muncul dari hati kita. Kerinduan kita adalah menyambut kerinduan hati Tuhan. Membuka hati kita. Membangun hubungan kita. Miliki kehidupan doa. Dan saya percaya ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, saya percaya segala sesuatu yang terjadi, yang mungkin kesulitan-kesulitan, masalah-masalah besar, menjadi kecil, menjadi tidak berarti dalam kehidupan kita. Karena kita sedang berhubungan, kita sedang dekat dengan Allah yang maha besar, yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan anugerah-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, kerinduan-Mu untuk selalu bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Sehingga hidup kami juga mau berubah. Kami mau membuka hati bagi Engkau untuk hadir, selalu hadir. Kami mau membuka hati kami untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Mengenal pribadi-Mu, mengenal rencana-Mu dalam kehidupan kami. Mengenal kehendak-Mu, pikiran-Mu. Mengenal pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu yang bekerja, Tuhan Roh Kudus, Engkau yang menanamkan pikiran-Mu, Engkau yang memeteraikan firman-Mu, Engkau memampukan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
setia, Kau dapati aku tetap setia, Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Firman-Mu telah menguatkan kami Tuhan, bagaimana hubungan kami dengan Engkau dalam setiap doa kami. Bukan suatu rutinitas, bukan suatu tekanan Tuhan, karena kami percaya hubungan yang intim Tuhan terjadi karena Engkau Tuhan mengasihi kami lebih dulu. Untuk Tuhan pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut, bahwa Tuhan kami benar-benar Tuhan mau mencari Engkau Tuhan dengan segenap hati. Mau Tuhan sungguh-sungguh Tuhan mengerti Tuhan akan isi hati-Mu dalam hidup kami. Sehingga Tuhan rencana-rencana-Mu Tuhan berjalan dalam kehidupan kami. Berikan pengertian lebih lanjut akan firman-Mu dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami semua. Terima kasih Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, supaya Tuhan benar-benar firman-Mu Tuhan, Tuhan ada di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati setiap pekerjaan pelayannya. Kau buat Tuhan, hamba-Mu dikirim kemanapun juga dalam pelayanan Kau buat yang berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga terus memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap tinggal di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati mereka Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa Tuhan. Kau juga hindarkan mereka semua Tuhan dari segala macam mara bahaya. Baik juga COVID-19 Tuhan Kau hindarkan dari mereka. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Meski kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kina rama tarama sika patarama ya rama, kina rama sika patarama ya rama. Tuhan layakkan hamba-Mu Tuhan berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam mana itu Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor beri kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini kita bersama-sama berkata, amin.